Perkenalkan, nama saya Puspita berperan sebagai Nara. Nama saya Haji Muhammad sebagai Sang Kuryang. Nama saya Ran sebagai Dayang Sumbi. Nama saya Dimas Ahmad sebagai Dayang. Nama saya Wafi Zaki berperan sebagai Tumang. Nama saya Ahmad Rizky berperan sebagai warga. Nama saya Faizul Fahmi berperan saya menjadi warga. Pada zaman dahulu, di wilayah kerajaan Sunda, hiduplah seorang putri yang sangat cantik, yaitu Dayang Sumbi. Ia terkenal karena kecerdasannya. Walaupun hidup dalam kemewahan, memiliki pakaian yang indah, pelayan, makanan yang enak, namun hidupnya terasa hampa. Padahal ia tinggal di kerajaan yang sangat ramai. Wahai anakku, kenapa kamu begitu murung? Anda, hidup di istana memang nyaman, tapi hati hamba merasa tidak nyaman, seperti ada yang mengganjal. Hah? Lalu, apa yang kamu inginkan? Hamba ingin tinggal di hutan, jauh dari keramaian dan tenang. Keputusan itu sangatlah berat, tetapi akhirnya sang raja mengizinkan. Dayang Sumbi mulai hidup sendirian di hutan. Ia membuat tempat tinggal sederhana dan mengisi hari-harinya dengan menyembuhkan. Di sini aku merasa lebih hidup. Suatu hari, saat sedang menenun, alat tenunnya terjatuh ke bawah rumah panggung. Aduh, jatuh. Namun, karena malas turun, ia berkata tanpa berpikir panjang. Siapapun yang bisa mengambil alat tenunku akan dijadikan suami. Tiba-tiba seekor anjing datang membawa alat tersebut. Seekor anjing. Namun, kata-kata adalah janji, dan dalam cerita rakyat ini, janji tidak boleh dilanggar. Tumang bukanlah anjing biasa, ia adalah jelmaan dewa yang hidup di bumi. Aku sudah bersumpah, janji tidak akan bisa aku kembali. Aku harus menepatinya. Karena Tumang adalah makhluk jelmaan dewa, ia memiliki hakikat seperti manusia. Maka dari itu, mereka bisa memiliki seorang anak. Beberapa waktu kemudian, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Sang Kuryang. Ibu, lihat aku. Iya, anakku. Namun, Dayang Sumbi menyembunyikan satu rahasia besar, bahwa Tumang adalah ayahnya sendiri. Suatu hari, Sang Kuryang yang sudah mulai remaja ingin berburu. Bosan. Bu, aku pengen berburu di hutan. Di hutan? Iya. Baiklah, ibu izinkan kamu berburu di hutan. Tapi pergilah bersama Tumang. Yes. Udah. Di hutan, mereka menemukan seekor rusa. Tumang, ada rusa. Cepat hutan saya itu. Namun, Tumang tidak bergerak. Ia menolak karena rusa itu masih kerabatnya. Kenapa kau tidak mengejar rusa itu? Tumang, kan sudah berperintahkan. Dasar anjing tidak berguna. Karena kesal dan marah, Sang Kuryang kehilangan kendali. Ia membunuh Tumang tanpa mengetahui itu adalah ayahnya sendiri. Ibu, lihat hasil luranku. Ini lagi apa, Nak? Itu Tumang. Saat itu, hati Dayang Sumbi hancur. Kau telah membunuh ayahmu sendiri. Apa? Pergi. Jangan pernah kembali lagi. Pergi. Sang Kuryang pun pergi dengan perasaan bingung dan terluka.
Demi tahun berlalu, sang pria yang tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan pemberani. Tetapi ia tidak mengetahui asal-usulnya dia. Suatu hari, ia kembali ke tempat asalnya dan bertemu dengan seorang wanita cantik, yaitu Dayang Sumbi. Wah, wanita itu sangat cantik. Wahai wanita cantik, maukah kau menikah denganku? Bukan seperti itu. Ya anakku. Setelah menyadari bahwa pemuda di hadapannya adalah anaknya, Dayang Sumbi berusaha mencari cara agar pernikahan itu tidak terjadi. Aku tidak boleh membiarkan yang terjadi. Ya anakku. Bagaimana? Apakah kamu mau menikah denganku? Baiklah. Aku akan menerima lamaranmu. Tapi dengan satu syarat. Apa itu? Sebutkan saja. Buatkan aku satu danau yang luas dan satu perahu yang besar. Dan semua itu harus selesai dalam waktu 1 malam sebelum fajar terbit. Dayang Sumbi yakin syarat itu mustahil dipenuhi oleh manusia biasa. Baiklah, jika itu yang kamu mau, aku akan membuktikan bahwa kamu bisa. Malam pun tiba. Dengan kekuatan yang dimilikinya, sang pria mulai bekerja. Namun pekerjaan sebesar itu tidak mungkin dilakukan sendiri. Ini tidak akan selesai. Wahai penghuni hutan, datanglah. Silakan, saya akan membantumu. Cepat selesaikan ini dan bantu aku. Makhluk-makhluk itu mulai bekerja. Tanah digali, air mulai mengalir, dan perlahan-lahan terbentuklah danau yang luas. Cepat. Di sisi lain, batang-batang kayu disusun menjadi sebuah perahu. Cepat, ini harus selesai dalam 1 malam. Dari kejauhan, Dayang Sumbi melihat apa yang terjadi. Ada apa tadi? Jika mereka berhasil, aku harus menikahinya. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Panggil semua warga, kumpulkan dan buat suasana seperti pagi hari. Baiklah. Cepat. Dayang Sumbi berjalan. Dayang Sumbi pun menyusun rencana. Ambil kain putih, buat suasana seperti pagi hari. Baik, siap. Cahaya putih dan suara itu membuat suasana tampak seperti fajar. Hari sudah pagi, kami harus pergi. Tidak, tunggu. Apa? Sudah pagi? Ia melihat pekerjaannya hampir selesai. Hanya sedikit lagi. Ini semua belum selesai. Kau menipuku. Dasar wanita sialan. Jika ini tidak selesai, aku tidak bisa menikahinya. Ya. Perahu itu terbalik dan terjatuh. Menurut cerita, perahu itu kemudian berubah menjadi gunung tangkuban perahu. Aku gagal. Maafkan ibu, anakku. Namun, semuanya sudah terlambat. Takdir telah berjalan. Kisah ini pun menjadi